Mari kita awali kuliah kita pagi ini dengan bersama berdoa dulu, berdoa mulai. Amin. Semoga dilancarkan, dimudahkan, dan diberikan pemahaman tentang materi yang kita bahas. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang manajemen data. Jadi ketika dulu kita belajar pemrograman, maka kita sekedar seperti membuat kalkulator. Gitu. Nah, kemudian itu akan menjadi sebuah sistem informasi kalau dia ada keterkaitan hubungan dengan data. Jadi proses pengolahan data, bagaimana data itu kemudian dikoneksikan, dihubungkan, digunakan terus, diupdate terus secara real time dan seterusnya, sehingga dia bisa menghasilkan sebuah informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Nah, sekarang ini bagian penting dari sebuah decision support system atau sistem pendukung keputusan adalah bagaimana informasi itu bisa dihasilkan. Jadi misalkan kita ingin menentukan berapa jumlah yang akan kita pesan. Apa kita akan membuat cabang baru? Apakah kita akan menentukan mitra atau supplier baru? Berapa besar investasi yang akan kita gunakan untuk penentuan membuat produk baru atau varian baru dan lain sebagainya, atau bonus dan lain sebagainya. Maka informasi-informasi yang dihasilkan itu agar bisa akurat, tepat waktu, dan efisien, bisa berkualitas, maka sebenarnya kuncinya itu di prosesnya. Ya, di prosesnya. Kalau kemarin kita mengatur bagaimana data itu agar tidak terjadi redundancy atau tidak terjadi ganda, tidak terjadi tumpang tindih, bisa secara langsung kemudian bisa diedit secara real time dan lain sebagainya, data itu bisa akurat, gitu. Nah, data itu kemudian kita gunakan untuk menghasilkan informasi. Sebenarnya kunci akhirnya itu di informasi yang dihasilkan. Bagaimana informasi itu agar bisa akurat, berkualitas, maka kuncinya adalah di prosesnya. Nah, apakah yang memproses data menjadi informasi itu? Yaitu di sini, di modelnya. Ya. Sehingga kunci keputusan, karena kita akan membuat software yang terkait tentang bagaimana keputusan itu akan diambil, bagaimana keputusan itu akan dimunculkan, bagaimana alternatif keputusan itu akan dihasilkan, maka kuncinya ada di sini, yaitu di prosesnya. Bagaimana informasi itu bisa dihasilkan dari proses yang baik. Nah, sehingga kata-kata proses itu tentu saja ya terkait dengan sistem ya, kan ada input atau proses atau output. Inputnya data, prosesnya adalah tahapan-tahapan pengambilan keputusan atau informasi, outputnya adalah informasi ataupun keputusan yang dihasilkan. Nah, kemudian tahapannya apa sih yang digunakan untuk pengambilan keputusan itu? Maka dia disebut dengan model. Kalau dulu kita belajar yang namanya algoritma atau tahapan-tahapan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, ya seperti itu. Hanya kemudian kita arahkan, kita bentuk, ya kita ilustrasikan kepada kondisi yang sebenarnya. Sehingga ketika dulu kita belajar tentang yang namanya pemodelan sistem, maka kriteria atau definisi model adalah gambaran dari dunia nyata. Sehingga yang kita gunakan adalah ilustrasi ataupun simbol-simbol atau ikon-ikon yang terjadi di kondisi real, kondisi sebenarnya. Misalkan di bagian kepegawaian, kita ingin menentukan apa kita akan melakukan rekrutmen pegawai baru, maka ya model yang kita pakai, proses yang kita gunakan, variabel yang kita tentukan adalah yang terkait dengan kondisi yang ada di bagian sumber daya manusia. Ya. Sekali lagi,
model ini adalah alat untuk mengambil keputusan. Kalau kemarin kita mempelajari tentang data, dan data ini kemudian diproses. Diprosesnya di mana? Di sini, di model itu. Keputusan yang baik ini terkait. Sehingga komponen dari DSS itu kan ada model, ada data. Ya. Semuanya harus klop untuk bisa menghasilkan keputusan yang terbaik. Oke, sekarang kita akan pelajari satu persatu. Saya tidak akan bahas secara detail karena sebagian sudah ada di mata kuliah lain. Ini hanya untuk apa ya? Mensinkronisasi ya, menarik benang merah agar punya pemahaman yang utuh tentang manajemen model. Pengertian model ini sudah kita dulu pernah bahas di pemodelan sistem. Klasifikasi itu model banyak ya, menurut fungsinya ada deskriptif untuk menjelaskan, prediktif untuk meramalkan, normatif gitu, memberikan jawaban yang terbaik itu dulu sudah ya. Kemudian kalau dibagi menurut struktur modelnya ada model ikonik, ada model analog, ada model simbolis. Kemudian kalau menurut preferensi waktu ada yang statis, ada yang dinamis. Kemudian kalau menurut referensi kepastian ada deterministik, pasti, probabilistik, tidak tentu atau game. Ya. Kemudian menurut tingkat generalitas ada umum dan ada khusus. Nanti tinggal baca sendiri. Semuanya sudah pernah kita bahas di mata kuliah pemodelan sistem. Nah, model dan sistem tentu saja ini tidak terpisah. Ya, tidak terpisah. Keduanya saling keterkaitan, koneksi. Nah, model itu adalah gambaran dari sistem nyata, sehingga yang namanya sistem ada input, proses, dan output. Nah, model sendiri adalah menggambarkan dari situ. Sehingga kalau pengertian dari model adalah gambaran atau representasi dari dunia nyata. Nah sekarang sistem itu mau kita gambarkan dengan model apa kan seperti itu. Apakah model ikonik, adakah model simbolis, adakah model formula matematika dan lain sebagainya. Gitu ya. Sehingga yang namanya sistem maka dia akan terkait dengan input, proses, dan output. Nah kemudian proses berjalan mau kita modelkan dalam bentuk apa? Nah biasanya yang umum yang terjadi kalau kita pakai DSS itu, maka yang bisa dilakukan kalkulasi matematika. Sehingga model yang paling sering digunakan adalah formula matematika dalam bentuk simbol-simbol. Kenapa? Ya dari kata dasar komputernya sendiri. Komputer kan berasal dari itu compute, yang artinya menghitung. Sehingga kalau itu agar bisa dihitung oleh komputer, biar bisa diterjemahkan oleh komputer, itu maka ya kita kebanyakan pakai formula matematika, kebanyakannya. Walaupun bisa juga dalam bentuk nanti gambar. Karena gambar itu kan juga termasuk data. Suara juga iya, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kemudian di sistem itu, ini kalau dicontohkan di sini, inputnya misalkan raw material, kemudian biaya, ada sumber daya, kemudian prosesnya adalah aktivitas untuk pengambilan keputusan, outputnya adalah kinerja dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa menghasilkan kinerja, hasil kinerja, di sana ada proses. Contohnya begini aja lah. Nilai, paling gampang ini nilai. Nilai akhir dari mahasiswa itu, kan dia kumpulan dari banyak data. Ada data UTS, ada data UAS, UAS, ada data kuis, ada data tugas, ada data kehadiran, ada data keaktifan gitu. Nah ini data-data. Nah data-data ini harus akurat tepat waktu, gitu. Anda tidak tercampur. Kalau semester ini kita menilai mahasiswa ya berarti ya semester ini, gitu. Dan terus diupdate itu. Bagaimana bisa menghasilkan sebuah nilai, baik itu IPK, IPS ataupun nilai mata kuliah, maka di sana ada prosesnya, ada modelnya di sana itu, ada tahapannya, ada algoritmanya. Misalkan persentase dari UTS berapa, UAS-nya berapa, tugasnya berapa, kuisnya berapa, kehadirannya berapa, kemudian dikalkulasi, dijumlahkan, maka dia akan ketemu skor.
Nah, sekarang kemudian diterjemahkan dalam bentuk huruf misalnya. Dalam mata kuliah DSS, di mahasiswa A dapat A gitu. Ya, itu namanya proses untuk mendapatkan nilai itulah yang disebut dengan model. Gitu. Gambarannya seperti itu biar mudah dicerna ya. Nah, kemudian ada juga tingkatan berikutnya misalnya untuk menentukan IPK kan ya dia membutuhkan kumpulan dari nilai-nilai dari setiap mata kuliah. Terus nanti sampai akhir terus, sampai ke kelulusan. Iya. Terus itu juga merupakan model-model pengambilan penentuan nilai ya, penentuan nilai. Terus, nah, jadi model seperti itu. Gambaran sederhana. Sehingga yang namanya formulasi matematika itu adalah sebuah pendekatan untuk mendapatkan hasil seperti kondisi aslinya ya, yang diwakili dengan simbol-simbol ya. Nah, sehingga kata-kata model sih tidak perlu bingung. Model adalah gambaran dari dunia nyata. Nah, gambaran itu bisa dalam bentuk simbol-simbol, formula matematika tadi lah. Datanya adalah kumpulan komponen nilai diproses, yaitu kemudian hasilnya adalah nilai mata kuliah atau IPK atau IPS atau kelulusan. Ya, seperti itu. Nah, ini juga bisa tinggal nanti aplikasinya, implementasinya kemana? Misalkan ke industri, digunakan untuk menentukan peak event point, menentukan jumlah pesanan, menentukan kapasitas, menentukan kinerja, menentukan investasi dan lain sebagainya. Nah, tinggal itu saja. Nah, kemudian sehingga ini tadi saya sampaikan model itu ada dalam bentuk ikonik, ada dalam bentuk analog, ada juga dalam bentuk matematis. Dia berhubungan, gitu. Nah, untuk mendapatkan sebuah informasi atau sebuah keputusan atau sebuah solusi ya, maka dia pasti ada variabel yang digunakan untuk menentukan keputusan itu. Dan tapi juga biasanya ada yang tidak uncontrollable, ada yang tidak bisa dikontrol. Kita ambil contoh misalnya yang industri saja ya, karena kita di industri, misalkan ini. Variabel yang digunakan untuk pengambilan keputusan apa, berapa banyak yang diproduksi, tingkat inventory atau penyimpanan gudang, dan program kompensasi. Variabel hasilnya adalah biaya total. Kita ingin tahu biaya totalnya berapa, tingkat kualitas seperti apa, kepuasan karyawan seperti apa. Nah, komponennya ini. Ada yang tidak bisa dikontrol variabelnya, misalnya kepastian mesin, teknologi, harga bahan mentah, fluktuasi, dan lain sebagainya. Ya. Di sini semuanya berhubungan, ya pasti gitu. Yang namanya sistem itu kan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling terkoneksi, punya hubungan. Nah, kalau tidak ada hubungannya ya tidak perlu digunakan, tidak ada hubungannya. Ya kadang memang hubungan itu ada yang bisa dikontrol, kadang juga tidak ada. Untuk mendapatkan biaya total di sini misalkan dia harus mengolah dari variabel-variabel yang ada di sini. Juga yang tidak terkontrol, tapi lebih banyak yang mungkin yang terkontrol gitu ya. Sudah, set, nah nanti akan ketemu hasil. Bagaimana cara agar kita bisa mendapatkan model yang baik? Gitu. Ada beberapa banyak cara untuk menentukan model. Misalnya begini ya, kita ingin membuat DSS sistem pendukung perusahaan tentang penentuan server baru. Apakah butuh tenaga server yang baru? Nah, untuk itu maka kita kemudian melakukan pemodelan terhadap sistem yang ada. Apakah server yang ada sekarang itu sudah melebihi kapasitas kemampuan sehari-hari, ataukah masih dalam batas wajar? Atau misalkan ke mesin gitu, mesin produksi, apa kita akan mengadakan membeli pengadaan mesin baru.
Karena kita melihat adanya tumpukan bahan baku yang belum diproses. Nah, kemudian kita lihat, kita modelkan sistem yang ada di sana, apakah nanti akan signifikan ketika kita akan melakukan pengadaan mesin yang baru. Nah, proses penggambaran dari sistem yang ada itu adalah model. Nah, cara membentuk model itu bisa banyak. Satu, bisa trial and error. Gitu. Yang kedua, bisa dengan melakukan simulasi. Kalau biasanya ini kompleks, biasanya. Banyak variabel dan dinamis sekali dengan simulasi. Atau dengan menggunakan optimasi. Ya, misalkan dengan linear programming atau dengan formulasi matematika. Ini misalkan nih. Terkait dengan penugasan, pemrograman dinamis, investasi, model jaringan, inventory, dan seterusnya. Ini yang paling sering biasa digunakan. Kemudian atau juga bisa pakai heuristik, gitu ya. Dan seterusnya. Nanti ini sudah banyak dibahas di mata kuliah heuristik. Nah, bagaimana kaitannya dengan model yang kita bentuk dengan komputer? Maka tadi bahwa ketika model itu sudah kita susun, sudah kita canangkan dalam bentuk formula matematika linear programming itu, maka kemudian dia akan menjadi sebuah algoritma. Nah, agar dia bisa dijalankan oleh komputer, maka diterjemahkanlah ke dalam bahasa komputer, bahasa pemrograman dulu. Kita kembali lagi pada pemrograman komputer dulu. Sehingga keterkaitan mata kuliah kita itu dari pemrograman komputer sampai ke DSS. Tadi kita dapat modelnya sudah kita gambar, kita tentukan, misalkan ketemu model matematis, kemudian langkah-langkahnya juga sudah, gitu, dan diterjemahkanlah ke dalam bahasa komputer agar bisa dijalankan oleh komputer. Karena komputer itu kan nanti menjalankannya dalam bentuk bahasa mesin. Nah, keinginan kita terjemahkan dalam bahasa pemrograman. Nanti akan di compiler terjemahkan menjadi bahasa mesin yang bisa dijalankan oleh komputer. Nah, sehingga penting juga nanti ketika kita membuat sebuah DSS itu, kita membuat antarmuka atau user interface itu yang mudah dipahami oleh pengguna. Jangan kalau misalkan kita mentang-mentang bisa bahasa pemrograman, kita semuanya pakai kode, ya, nanti tidak bisa digunakan oleh orang lain karena yang tahu cuma kita. Sehingga antarmuka itu sangat penting. Dan ini terjadi di kita juga. Misalkan kita buat kan kita tidak tahu algoritma yang ada di dalamnya itu seperti apa. Kok ini tekan ini jadi ini, tekan ini jadi ini, tekan ini keluar ini, kan kita tidak tahu. Tapi kita hanya tahu simbol-simbolnya saja. Oh, simbol ini kita untuk copy paste dan seterusnya. Gitu ya. Dan itu juga bisa. Nah, nanti kita juga kalau membuatnya juga seperti itu. Nah, tadi ini model, kemudian diterjemahkan dalam bahasa pemrograman, jadilah nanti software aplikasi. Hubungan antara model dan sistem tadi sudah ya. Model itu ada di bagian processing-nya. Nah, inilah. Sistem ini input, sistem yang dimodelkan keluar output. Pemetaan input, kemudian di sini diidentifikasi variabel-variabel yang terkait dengan sistem tersebut, kemudian dimodelkan baik dalam bentuk formula matematika atau apa itu. Kemudian digambarkanlah juga hasil yang nanti akan dihasilkan. Nah, bagaimana cara membangun model? Bagaimana cara kita membangun sebuah model? Menentukan variabel mana saja yang akan nanti terlibat. Agar keputusan yang kita ambil itu nanti adalah yang terbaik. Maka tahap awalnya adalah melakukan definisi masalah. Ini penting. Dimanapun, itu awal berpijaknya itu dari sini. Kenapa? Karena inilah yang akan kita selesaikan. Karena inilah yang muncul, karena inilah yang kelihatan. Jadi yang namanya masalah atau gap
atau perbedaan antara harapan dan kenyataan ini nanti memunculkan warning, yaitu memunculkan tanda-tanda atau sinyal bahwa ada sesuatu yang sedang tidak berjalan di relnya, ada sesuatu yang di luar kendali itu misalnya, atau ada sesuatu yang menyebabkan tidak sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, bahkan produk cacat, kemudian pendapatan menurun, kinerja menurun, mesin sering rusak, itu tanda-tanda. Terjadi lamanya antrian. Nah, kita ingin selesaikan itu. Untuk itu maka kemudian dicarilah, gitu, dicari siapa saja yang terkait dengan itu. Kita berpikirnya secara sistem. Gitu. Siapa sih yang terkait dengan masalah itu, kemudian diidentifikasi. Kemudian sampai diformulasi, gitu, dibuat formulasinya, oh yang terkait tentang masalah ini adalah variabelnya ini ada. Nah, kemudian divalidasi model itu. Apakah model sudah bisa mewakili kondisi nyata? Ya, oh berarti nanti bisa diaplikasikan. Kalau belum, diulangi lagi. Ya, ini terjadi di manapun. Ya. Secara singkatnya seperti itu. Terus, sebelum itu nanti kita gunakan, maka divalidasi dulu. Diukur kestabilannya dan akurasinya. Dulu sudah kita bahas di pemodelan Islam. Nah, kemudian barulah kalau dia sudah sesuai dengan kondisi yang nyata, itu, maka kemudian barulah bisa diaplikasikan. Nah, tujuan dari aplikasi itu nanti dia akan menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan itu. Sehingga ketika nanti diaplikasikan, maka hasilnya itu kita diharapkan akan sama, ya, kan sama dengan kenyataan. Misalkan ya, kita ingin menentukan selama ini yang ada terjadi keterlambatan pengiriman bahan baku oleh para supplier. Terus kita pilih, kita akan menentukan supplier mana yang akan kita pakai, gitu. Dan bisa menjangkau kebutuhan, bisa memenuhi kebutuhan yang kita inginkan. Dari aplikasi yang kita buat, model yang kita susun, yaitu, kemudian data kita masukkan, ya, kemudian diproses, data masuk ke proses, ke algoritma tadi, ke model tadi, dia akan mengeluarkan hasil alternatif. Ini loh, supplier C yang terpilih. Nah, ketika DSI itu memutuskan atau mengeluarkan keputusan supplier C yang terpilih, maka ketika nanti diterapkan di dunia nyata, harapannya adalah sama. Bahwa supplier C itu bisa memenuhi kebutuhan dari bahan baku yang selama ini dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, agar itu menjadi tepat, akurat, maka dibutuhkanlah proses atau model yang baik juga, yang valid, yang akurat tadi, yang akurat, ya, dan bisa diaplikasikan nanti. Nah, setelah itu nanti kalau sudah menunjukkan hasil, barulah biasanya ada umpan balik atau feedback. Oh, perlu enggak ditambahkan, perlu enggak dikembangkan, perlu enggak adanya variabel baru yang untuk dimasukkan, dan seterusnya. Ini contoh lainnya adalah seperti ini. Kita ingin menetapkan rencana produksi. Keputusannya adalah berapa jumlah produksi, jam operasi, dan lain-lain. Gitu. Nah, ini kemudian nanti dibawa ke proses produksi, ada input material, tenaga kerja, model, dan seterusnya. Outputnya adalah produk. Umpan baliknya, hasil dari produksi itu kemudian dibandingkan, dikoreksi, apa sudah sesuai atau belum. Sesuai dengan rencana produksi. Oh, ternyata sudah ya. Berarti sudah baik. Kalau belum, dikoreksi lagi. Ya, saya kira itu terkait penjelasan tentang model. Tadi ilustrasi sederhananya adalah
bahwa ketika kita ingin mendapatkan sebuah nilai mata kuliah, maka di sana ada proses tahapan. Ada rumus yang diterapkan untuk menentukan sebuah nilai. Nah, nilai itu berasal dari data-data komponen nilai yang lain. Sehingga model memainkan peranan yang penting dalam DSS. Manajemen model adalah konsep yang serupa dengan manajemen data. Model bisa statis ataupun dinamis. Analisis dilakukan baik pada kondisi yang pasti maupun yang tidak pasti dan beresiko. Oke, saya kira itu semoga bisa dipahami, nanti bisa diulangi lagi lah agar Anda punya gambaran yang betul tentang pentingnya model. Model biasa yang digunakan, contohnya ya, contoh model yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan di DS itu misalkan contohnya adalah HP, Analytical Hierarchy Process. Ini ada di mata kuliah pengambilan keputusan multi kriteria. Atau pakai Prometheus, atau pakai yang lain banyak lah. Itu contoh-contoh model pengambilan keputusan yang sering dipakai di DSS. Di samping teknik-teknik yang ada di industri yang digunakan untuk menentukan penentuan apalah, penentuan bahan baku, penentuan tenaga kerja, penentuan waktu apa, dan seterusnya. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan sudah 30 menit. Semoga bermanfaat. Ya. Biasanya tidak ada pertanyaan. Gitu. Kalau nggak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.